Mendengar hal yang Manda katakan, Lili pun segera menyentuh pundak Yana dan memberikan tanda untuk memasang batas pada mobil itu. Yana jelas langsung mengeluarkan kekuatan dan memasang batas seperti yang ia lakukan kepada dua rumah keluarga Aditya. Wanita itu jelas tak bisa membiarkan satu hal buruk pun mendekati dirinya serta anggota keluarganya. Terlebih saat ini dirinya sedang mengandung. "Ada yang kalian berdua belum bicarakan kepada kami?" tanya Tika sambil melayangkan tatapan penuh selidik pada Yana dan Lili. "Kami akan bercerita, Kak, tapi rencananya bukan dalam situasi di mana kita bersama empat sedang menangani kasus. Pikiran kita bisa jadi bias jika harus memikirkan dua perkara sekaligus," jelas Lili. Setelah Yana selesai menetapkan batas pada mobil itu, dirinya langsung menatap ke arah Tika dan Manda. "Ayo, kita jalan lagi. Aku dan Lili akan benar-benar menceritakan pada kalian berdua setelah menelusuri kasus ini. Setidaknya saat ini kita harus tahu dulu mengenai awal mulanya anak-anak yang menjadi korban itu bisa menghilang," ujar Yana. "Oke, kami setuju. Tapi tolong, jangan ada yang ditutupi dari kami berdua. Kakak dan Lili harus menceritakan dengan lengkap padaku dan Kak Tika. Kami akan sangat marah jika tidak dilibatkan pada perkara yang sedang kalian hadapi," balas Manda. "Iya, Dik. Insya Allah, aku tidak akan menyembunyikan apapun dari kalian. Kami memang sudah berniat ingin cerita kok, hanya waktunya saja yang belum tepat." Yana meyakinkan Manda dan Tika agar perasaan mereka kembali tenang. Mobil itu kembali berjalan seperti tadi. Jarak mereka sudah dekat dengan rumah sakit, jadi tidak membutuhkan waktu lama lagi bagi mereka untuk bisa melihat langsung kondisi korban. Setelah memarkir mobil di pelataran parkir rumah sakit, Tika pun segera mengajak ketiga adiknya turun. Mereka berempat berjalan menuju ruang perawatan khusus yang diperuntukkan bagi pasien yang sedang ditangani oleh pihak polisian. Roni tampak sudah menunggu kedatangan mereka saat itu. Tika dan Manda hanya sempat menatapnya dengan ekspresi bingung. Karena mereka merasa Roni tak seharusnya ada di rumah sakit itu dan hanya berada di kantor untuk menunggu laporan. Pihak rumah sakit tadi meneleponku, Letnan Tika. Keadaan korban yang sedang koma mendadak menurun. Jadi aku langsung ke sini karena kamu dan Letnan Manda sedang menjemput Yana dan Lili, jelas Roni ketika Tika dan Manda baru saja tiba di hadapannya. "Apa, Pak? Kondisinya menurun. Lalu sekarang bagaimana keadaannya? Apakah sudah kembali stabil?" tanya Manda terlihat sedikit kaget. Belum benar-benar stabil," Letnan Manda. "Namun dokter mengatakan setidaknya dia sudah melalui masa kritis yang terjadi," jawab Roni sambil membukakan pintu untuk keempat wanita itu. Yana melewati Roni paling akhir karena Lili harus masuk lebih dulu untuk memeriksa kondisi korban. Roni kembali menutup pintu ruang perawatan khusus itu, lalu berdiri tepat di samping Yana. "Apakah ada sesuatu yang saat ini bisa kamu lihat melalui sudut pandangan yang lain?" tanya Roni ketika Lili sedang memeriksa kondisi korban. Tika dan Manda mendengar apa yang Roni katakan kepada Yana saat itu. Roni tampak begitu penasaran dengan kasus yang mereka tangani. Sama sekali tidak nampak ada sesuatu yang mengakibatkan anak itu koma jika kulihat dari sekitar raganya. Tapi ada kemungkinan akan ada sesuatu jika aku melihatnya menggunakan salah satu ajian yang kumiliki, jawab Yana.
Roni pun mengangguk-anggukkan kepalanya usai mendengar jawaban dari Yana. Kalau boleh aku tahu Pak Roni, apakah kedua orang tua korban sudah menjelaskan bagaimana awal mula anaknya diketahui menghilang pada sore hari? Yana ingin tahu lebih lanjut. Setiap korban sangat kebetulan selalu menghilang pada jam yang sama. Awalnya korban mengatakan akan bermain di halaman rumah, lalu setelah dicari-cari, ternyata korban sudah tidak berada di halaman rumah mereka. Orang tua para korban selalu mengatakan bahwa anak mereka menghilang secara tiba-tiba pada pukul 5:30 sore. Jawab Roni. Tepat pada saat matahari tenggelam di antara dua tanduk setan, gumam Yana pelan. Waktu di mana anak-anak seharusnya sama sekali tidak boleh ada di luar rumah pada waktu itu. Seharusnya anak-anak sudah bersiap-siap menantikan waktu sholat maghrib yang akan tiba, ujar Manda. Ya, kamu benar. Sayangnya terkadang orang tua banyak sekali melalaikan hal tersebut dan justru membiarkan anaknya terus saja bermain sampai lupa waktu. Saut Yana yang kemudian mendekat ke tempat tidur. Lili menatap ke arah Yana setelah selesai memeriksa kondisi korban yang koma. Pendapat dokter yang memeriksa anak ini sebelumnya jelas benar, Kak Yana. Keadaan sama sekali tidak stabil, meski saat ini kita melihat dia sedang tenang. Denyut nadinya tidak beraturan dan denyut jantungnya sangat lemah, meski ini masih terdeteksi. Sebagian tubuhnya dingin, terutama dari bagian pinggang sampai kedua kakinya. Dia sangat pucat karena tekan darahnya begitu rendah. Dia jadi tampak seperti orang yang mengidam amnesia parah. Sementara menurut yang aku lihat melalui pandangan lain setelah aku menyentuhnya, dia tampaknya terakhir kali bertemu dengan seseorang yang mendatangi ketika sedang bermain. Aku tidak bisa melihat jelas wajah orang itu, karena saat itu langit di belakangnya sedang menunjukkan semburat berwarna jingga yang terang. Sementara di sekeliling orang itu tampak cukup gelap, jelas Lili. Yana pun mengangguk-anggukkan kepalanya, bertanda bahwa dirinya sudah cukup paham dengan apa yang Lili jelaskan. Kalau begitu, tolong mundur sebentar, Li. Aku akan memakai ajian membelah sukma untuk menyelami isi pikiran anak ini, pinta Yana. Aku akan di belakang kakak, saut Lili yang memang selalu menjaga tubuh Yana ketika sedang menggunakan ajian pembelah sukma. Roni mendengar hal itu lalu menoleh ke arah Tika dan Manda. Ajian pembelah sukma itu seperti apa? Tanyanya berbisik. Ajian itu selalu dipakai jika Yana ingin menggunakan tubuh seseorang untuk menjadi perantara antara dirinya dan lawan, atau juga bisa digunakan untuk menyelami isi pikiran orang lain yang ia tuju. Jelas Tika ikut berbisik. Yana yang sudah memasuki raga anak itu yang ditunjukkan ketika Roni akhirnya paham dengan penjelasan dari Tika. Tubuh Yana terlihat cukup tenang, namun hal itu tidak berjalan lama. Sukma Yana yang merasuk tubuh anak itu kembali dengan cepat dan Yana tampak sangat shock. Lili menahan tubuh Yana erat-erat akibat dari kekuatan dorongan tak kasat mata yang terjadi. Tika dan Manda ikut menahan agar kedua wanita itu tidak terjatuh ke lantai. Ada apa, Yan? Kenapa hanya saat kamu masuk ke tubuh anak itu? Tanya Tika. Dia telah dijadikan tumbal oleh seseorang yang melakukan ritual tumbal jiwa peka. Persis seperti yang kulihat ketika usai masih 8 tahun. Saat aku memperhatikan kepada Thalia, jawab Yana dengan wajah memucat.
Yana langsung kembali terbayang-bayang oleh sosok Akbar Salim, orang yang pertama yang dilihatnya melakukan ritual tumbal jual jiwa. Yana tampak berkeringat dingin ketika ingatan itu kembali melintas di dalam pikirannya. Dulu ia tak pernah berniat melihat bagaimana proses penumbulan itu terjadi sampai akhir. Apa yang dilihatnya benar-benar sangat mengerikan ketika ia masih berusia 8 tahun. Namun, mau tak mau, ia harus menghadapinya pada saat itu, atau semua anak di panti asuhan akan menjadi korban dari keserakahan Akbar Salim, termasuk Thalia. "Yan, tenangkan dulu dirimu, Dek. Tenangkan dirimu," bujuk Teka begitu lembut. Manda dan Lili mengusap-ngusap punggung serta pundak Yana yang saat itu masih terduduk di ruang perawatan khusus tersebut. Roni meraih botol air mineral yang masih tersegel di atas meja di samping tempat tidur pasien. Pria itu kemudian menyodorkan botol air mineral tersebut kepada Manda agar Manda memberikan kepada Yana. "Biarkan dia tenang dulu, istriku juga selalu begitu ketika dia memikirkan apa yang pernah dilihatnya ketika masih kecil. Dan saat itu terjadi, aku jelas hanya bisa mencoba untuk membuatnya merasa tenang," ujar Roni. Tika mendekap Yana dengan penuh kasih sayang, sementara Manda berusaha membuat Yana meminum air mineral yang Roni berikan. Lili kini menatap ke arah Roni. "Jadi, Kak Thalia masih sering bermimpi mengenai apa yang dilihatnya masih kecil, Pak. Apakah mimpi itu sering terjadi?" tanya Lili. "Tidak sering, Dokter Lili. Hanya sekali dan biasanya terjadi jika istriku sedang merasa sangat lelah. Mungkin dalam keadaan sangat lelah seperti itu, dia jadi lebih sering terdiam diri dan akhirnya teringat masa-masa kecilnya. Bagaimanapun, aku yakin ada banyak hal yang dia sesali dari masa-masa itu sehingga akhirnya terbawa mimpi," jawab Roni. Lili terdiam selama beberapa saat. "Maaf sebelumnya Pak Roni, apakah penyesalan Kak Thalia yang Bapak maksud adalah karena Kak Thalia merasa tidak mampu menjaga teman-teman yang ada di panti asuhan itu?" "Iya, kemungkinan besar penyesalan adalah terkait tentang hal itu, Dokter Lili. Tapi itu hanya kemungkinan. Yang tahu jawabannya sebenarnya tentu saja hanya istriku. Tapi aku sendiri pun tidak pernah berani menanyakannya. Aku takut dia merasa terluka karena harus mengingat kembali hal-hal buruk yang pernah terjadi." Yana pun menoleh ke arah Roni dan semua orang bisa melihat wajahnya yang sudah basah akibat berurai air mata. Tangisannya yang sama sekali tidak bersuara, sehingga bahkan Tika dan Manda pun merasa terkejut karena ternyata Yana telah menangis sejak tadi. "Thalia tidak punya penyesalan apapun Pak Roni. Kalau Thalia punya penyesalan, maka seharusnya dia tidak pernah mencariku selama hidupnya berjalan selama hari itu. Dia mencariku karena tahu bahwa akulah yang punya banyak penyesalan atas semua yang terjadi pada anak-anak di panti asuhan itu. Thalia tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa melupakan peristiwa itu seumur hidup. Dia tahu bahwa pikiranku akan selalu tertinggal pada masa lalu dan sulit untuk menghadapi masa depan. Itulah mengapa selama ini aku terus saja bersikap datar di hadapan siapapun. Aku hanya berpura-pura menjalani segalanya dengan tenang, padahal di dalam hatiku tidak ada ketenangan karena terus mengingat semua wajah yang tak bisa aku selamatkan dari perbuatan laki-laki sialan itu," ungkap Yana dengan jujur. "Ya Allah Yan, kenapa kamu pendam semua itu sendirian, Dik? Kamu bisa bicara pada kami bertiga jika memang memiliki beban di dalam hatimu," sesal Tika seraya kembali mendekap Yana ke
ke dalam pelukan. Tidak bisa, Kak. Seperti yang Kakak tahu, kita selalu dituntut untuk kuat dalam situasi apapun oleh ibu. Setelah ibu memutuskan menutup kelebihannya, aku jelas tidak bisa menunjukkan beban yang aku miliki. Aku takut kalau ibu akan merasa kecewa, lalu terpaksa kembali membuka kelebihannya. Jadi aku harus memutuskan memendam semuanya sendirian dan tidak membagi pada siapapun. Jelas ya, Nak? Manda melipat kedua tangannya di depan dada sambil berekspresi sinis. Memang sudah jelas itulah yang akan terjadi. Lalu kalau ibu terlanjur merasa kecewa, maka dia akan melimpahkan kecewaannya kepada Kak Yana. Jadi kurasa sangat wajar jika Kak Yana memilih memendam beban pikirannya sendiri. Bahkan kalau aku ada di posisi Kak Yana pun, maka aku akan melakukan hal yang sama, ujar Manda. Kenapa begitu? Kalian bisa mengadu pada kakek kalian jika memang ada hal yang tidak sesuai dengan perasaan kalian, saran Roni. Kakek kami sangat menyayangi ibu kami, Pak Roni. Ibu adalah putri tunggal kakek. Jadi apapun keluh kesah yang ibu ungkapkan kepada kakek, maka kakek jelas akan langsung menegur kami tanpa mau mendengar penjelasan. Menghormati yang lebih tua adalah keharusan yang di dalam keluarga kami, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa dan lebih sering memilih diam serta memendam beban pikiran. Jelas Lili apa adanya. Ya, ada plus dan minusnya dari semua peraturan yang ada dalam keluarga kami. Kami tidak bisa protes, jadi kami memilih memendam jika punya masalah. Itu sudah biasa terjadi, tambah Manda. Roni kini paham bahwa apa beberapa yang sulit diubah meski bisa diubah. Apa yang sudah dijalani oleh keempat wanita dari keluarga Harmoko itu jelas membuatnya sadar bahwa tidak semua orang memiliki kebebasan meski terlihat bebas. Yana kini tampak menyeka air matanya lalu bangkit dari lantai dan kembali mendekat pada korban yang masih koma. Saat ini aku belum bisa melakukan apa-apa untuknya, tapi setidaknya aku bisa membuatnya bertahan agar tidak mengalami yang dialami oleh korban-korban lain, ujar Yana kembali mencoba menguatkan hati. Maksudmu? Kamu akan membantu anak itu bertahan agar tidak diambil oleh iblis yang sudah siap mengambilnya? Tanya Tika. Iya Kak, itulah yang aku maksud. Yana pun langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menggunakan ajian pendekap raga agar korban yang masih koma itu tidak akan mudah diambil oleh iblis yang sudah bersekutu dengan orang yang melakukan ritual tumbal jual jiwa. Yana harus mencari orang itu jika ingin menggagalkan penumbalannya. Hal itu jelas tidak boleh dibiarkan terjadi lagi karena akan menimbulkan kekuatan yang besar terhadap para orang tua yang memiliki anak-anak di bawah umur. Usia memberikan perlindungan melalui ajian pendekap raga. Yana pun kembali menatap ke arah Tika dan Manda. Ayo, sebaiknya kalian segera membawa aku menuju ke tempat di mana anak ini ditemukan pagi tadi, ajaknya. Apakah kakak akan menggunakan ajian susur tapak atau ajian gerayah tilas untuk menemukan pelakunya melalui tempat di mana anak itu ditemukan? Tanya Manda. Bisa salah satunya atau bisa juga kedua-duanya, tergantung dari apa yang bisa kita dapatkan di tempat itu, jawab Yana seraya berjalan lebih dulu menuju ke arah pintu. Itulah sahabat cerita dari Tumbal Jual Jiwa. Ditunggu part selanjutnya. Oke.